Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Pertiwi Gresik, yang saya hormati ibu-ibu guru TK Pertiwi Gresik serta ibu-ibu guru yang hadir pada siang hari ini yang berbahagia. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada ibu-ibu guru pada kelompok belajar di TK Pertiwi Gresik. Sebelum saya menyampaikan dan saya sharing tentang kegiatan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan kepada murid-murid saya, karena saya sudah mengikuti kegiatan atau pendidikan PKG PJOK, kali ini saya akan sharing tentang rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan atau saya implementasikan kepada anak-anak didik saya. Sebelum kita membahas dan saya sharing, kita tepuk semangat dulu ya ibu-ibu ya, biar semangat ya. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, set, aha aha ma, aha aha nga, aha aha semangat. Saat ya ibu-ibu ya. Kita hari ini akan sharing dan belajar tentang permainan tradisional yang akan saya implementasikan pada kegiatan pembelajaran saya. Yaitu saya memberi nama Sebur de Gatra. Apa itu? Yaitu sehat bugar dengan olahraga tradisional. Nah, di sini saya menggunakan kegiatan atau permainan tradisional engklek. Permainan tradisional engklek. Permainan tradisional itu sekarang sudah sangat jarang sekali dimainkan oleh anak-anak kita karena sudah tertutup dengan sudah tertutup dengan game. Anak-anak sekarang sudah suka atau senang bermain game, jadi permainan tradisional sudah luntur, sudah tidak dimainkan lagi. Latar belakangnya seperti pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara relevan dengan tujuan pendidikan, yaitu pendidikan yang fokus terhadap perubahan agar dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat, serta pendidikan yang mengajarkan adalah proses untuk menjadikan manusia menjadi manusia seutuhnya. Nah, di sini kita sebagai pendidik, peran kita adalah sebagai fasilitator dan sebagai motivator terhadap anak didik kita. Kenapa saya mengangkat permainan tradisional? Tadi sudah saya sampaikan. Karena memang permainan tradisional merupakan hasil budaya yang mempunyai nilai besar dan semakin pudar di kalangan anak-anak sekarang. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik, jangan lupa kita tetap harus mengenalkan permainan-permainan tradisional kepada anak-anak didik kita. Peserta didik kita saat ini memang sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilang dan menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah rata-rata
game online. Anak-anak sukanya main game online. PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam pembinaan pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, penghayatan nilai-nilai, dan pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK dapat membantu anak bersosialisasi dengan temannya, anak saling bersosialisasi. Kemudian selain itu bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak motorik kasar dan kebugaran anak. Nah, tujuan program saya yaitu dengan mengenalkan permainan tradisional. Sebenarnya saya ini permainan engklek ya. Kembali ke satu. Nah, permainan engklek. Selain permainan engklek, selain perkembangan motorik kasar, nanti kita bisa juga mengenalkan literasi dan numerasi. Nanti di kotaknya kita kasih angka dan juga bisa kita kasih huruf. Nanti di situ kita bisa mengenalkan literasi dan numerasi kepada anak-anak. Nah, tujuan program saya yaitu yang pertama, mendukung perkembangan motorik kasar anak, kemudian keseimbangan, serta mengenalkan literasi dan numerasi kepada anak. Kedua, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat rohani. Lalu melestarikan permainan tradisional dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita mengenalkan permainan itu kepada anak-anak kita. Lalu membuat kegiatan aktivitas fisik untuk anak-anak. Kemudian meningkatkan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas. Pembentukan karakter profil pelajar Pancasila dengan melestarikan permainan tradisional. Kemudian dengan mengetahui kebutuhan belajar anak yang berbeda, kita sebagai pendidik harus mampu memberikan layanan pembelajaran dengan maksimal. Tentunya anak-anak itu karakternya berbeda-beda. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa mengetahui karakter anak-anak kita. Jadi kita harus bisa memberikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Untuk pencapaian yang diharapkan, yang pertama mengenalkan. Nah, saya akan mengenalkan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Nah, di dalam permainan engklek yang akan saya kenalkan ke anak-anak, nanti di situ anak-anak terlibat aktif dalam permainan engklek. Dalam setiap proses kegiatan pembelajaran, anak-anak harus terlibat aktif. Kemudian eksplorasi, aktivitas murid mengeksplor permainan engklek serta mengenalkan angka dan huruf kepada anak-anak. Untuk proyek, di sini proyek anak-anak dapat bermain engklek dengan teman. Nanti kita mengenalkan, di situ nanti anak ikut dalam proses pembelajaran dan anak-anak bisa bermain engklek sendiri. Gitu. Nah, untuk struktur program dan mitra. Di sini program yang saya buat merupakan profil pelajar Pancasila yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional engklek. Kemudian murid yang terlibat yaitu murid kelas A dan murid kelas B, baik laki-laki maupun perempuan. Penanggung jawab yaitu kepala sekolah, kelompok belajar yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi Bangun Jiwa Raga yang terdiri dari beberapa guru dan kepala sekolah di TK Pertiwi Gresik. Kemudian untuk mitra, saya bermitra dengan guru kelas A dan guru kelas B sebagai koordinator dengan masing-masing kelasnya. Kapasitas yang dimiliki, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik. Tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Kemudian murid yang ada di TK Pertiwi Gresik yaitu sekitar 51 anak. Sekolah memiliki lapangan untuk olahraga yang cukup luas, kemudian mempunyai peralatan untuk bermain engklek. Nanti saya akan menggunakan banner yang ada cetakan
dicetak banner yang ada polanya, pola untuk engklek, yang sudah ada huruf untuk mengenalkan literasi dan sudah ada angka yang untuk mengenalkan numerasi. Nah, rencana evaluasi. Untuk rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik dari murid-murid. Kemudian mendokumentasikannya menggunakan video dan foto. Dan untuk mengukur tingkatan kebugaran, jasmani dan mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Dan untuk penilaian, saya menggunakan mencatat hasil pengamatan penilaian berupa wawancara dan checklist. Nah, untuk tantangannya yaitu ketika hujan atau panas, karena rencana akan menggunakan lapangan yang ada di outdoor. Kegiatan dapat ditunda jika terjadi hujan, dapat ditunda di hari lain. Untuk kegiatan sekolah yang tantangan yang kedua yaitu kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas jadi efektif. Oke, terima kasih. Itulah tadi rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan kepada murid-murid saya, yaitu mengenalkan permainan tradisional engklek dan untuk melestarikan permainan tradisional kepada anak-anak kita. Sekian dari saya. Selain permainan engklek itu, permainan tradisional untuk anak TK apa saja? Oh ya, untuk permainan tradisional itu sebenarnya banyak ya. Selain engklek, karena saya mencari yang mudah dan bisa saya implementasikan di sekolah saya menggunakan permainan engklek. Sebenarnya permainan tradisional itu sangat banyak sekali. Dulu waktu kecil tentunya kita sudah pernah main ya Bu ya. Selain engklek ada apa ya? Ada ular tangga. Itu juga bisa kita mainkan kepada anak kita. Selain itu ada lompat tali. Lompat tali itu juga mengajarkan anak untuk melompat. Itu selain itu juga ada egrang, bermain egrang, bermain sing pakai itu apa Bu? Pakai ya anu kelapa itu apa? Oh itu yang egrang ya, egrang kelapa, egrang batok kelapa. Nah itu kan juga permainan tradisional, itu juga bisa kita kenalkan kepada anak-anak kita. Itu juga dapat melatih kebugaran dan motorik kasar anak. Itu sudah Bu, ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Ya. Sudah. Terima kasih ibu-ibu semua. Nanti kita bisa belajar apa ya? Kita bisa belajar, kita bisa sharing tentang kegiatan pembelajaran kita di dalam KBS kelompok belajar sekolah. Nah, kita di sekolah-sekolah kan pasti punya kelompok belajar ya. Di antara guru-guru nanti kita bisa sharing di situ, kita sharing tentang kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Itu terima kasih. Jika ada kekurangan, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.